Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali boleh berjumpa di GKE Menyapa pada saat ini. Saat ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal 8 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat setiap kita. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini berbicara mengenai seorang yang sakit kusta, yang rindu sekali untuk disembuhkan oleh Yesus. Orang sakit kusta ini punya iman yang luar biasa bahwa Yesus sanggup sembuhkan dia. Makanya kalau kita bisa melihat bagian firman Tuhan ini, orang kusta ini tidak takut untuk bertemu dengan Yesus walaupun ada banyak sekali orang. Padahal dia tahu kalau dia harus ketemu Yesus, mungkin resikonya adalah dia diludahi, dilempari batu, diolok-olok. Karena pada waktu itu orang yang sakit kusta dianggap sebagai orang yang najis. Tapi dia tidak pedulikan semuanya itu, dia mau bertemu dengan Yesus. Karena dia tahu Yesus sanggup sembuhkan dia. Ini imannya yang luar biasa. Tapi yang dahsyat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia sujud menyembah Yesus dan dia berkata begini, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Bapak Ibu, orang kusta ini tidak berkata, "Tuan, jika Tuan sanggup, Tuan, jika Tuan mampu." Orang kusta ini tidak mempertanyakan kuasa Tuhan karena dia percaya Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan dia. Tapi orang kusta ini dalam imannya yang besar mempertanyakan kehendak Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, mempertanyakan Tuhan mau tidak sembuhkan dia. Karena dia percaya kalau sanggup Tuhan sanggup. Tapi apakah Tuhan mau? Nah Bapak Ibu, ini menjadi pembelajaran iman buat setiap kita, bahwa kita harus datang kepada Tuhan dengan iman kita dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Bapak Ibu, berapa banyak orang di masa-masa ini yang mudah sekali untuk berdoa dan memaksakan Tuhan menjawab apa yang dia mau. Dan kalau Tuhan tidak jawab apa yang dia mau, banyak orang mulai berkata, "Benarkah Tuhan itu berkuasa? Kalau dia berkuasa, kenapa doa saya tidak dijawab?" Ada orang-orang yang berdoa supaya orang yang dikasihi, yang sedang sakit bisa sembuh dari sakit. Sudah berdoa, tapi bukannya sembuh. Tapi malah orang yang dikasih meninggal dunia, Bapak Ibu. Dan orang itu berkata, "Tuhan, ternyata Engkau tidak berkuasa. Ternyata Engkau tidak mampu menyembuhkan orang. Engkau bukan Allah yang dahsyat. Engkau bukan Allah yang hebat karena Engkau tidak sanggup menyembuhkan." Bapak Ibu, benarkah demikian? Benarkah Tuhan dianggap kehilangan kuasa ketika dia tidak menyembuhkan orang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu berkuasa ketika doa kita dijawab maupun ketika doa kita tidak dijawab sesuai dengan yang kita mau. Karena kuasa Tuhan itu bekerja sesuai dengan apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Saudara, sehebat apapun kita, seberiman apapun kita, tapi kalau Tuhan tidak mau, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa yang kita mau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan, mau bersyukur, membiarkan Dia bekerja sesuai dengan apa yang Dia mau, bukan apa yang kita mau. Itulah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah kita bisa tetap bersuka cita walaupun doa-doa yang kita naikkan tidak dijawab Tuhan sesuai dengan yang kita mau, tapi sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena kita mau percaya penyertaan Tuhan, masa depan yang Tuhan berikan itu jauh lebih indah
jauh lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Tuhan berkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam iman. Kami tetap mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup. Tapi kami mau belajar untuk membiarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati setiap kita.